Selamat datang di konten ngebacot. Kali ini kita bersama Mas Ardante di sini, penulis buku ya. Baru nulis satu novel. Judulnya itu kalau nggak salah Deolinda. Kita akan membahas mengenai mahasiswa kali ini yang lebih mengerucut kepada mahasiswa kegiatannya membaca buku kah atau apa soal eksistensi mereka di kemahasiswaan dan segala macamnya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bang, kemajuan teknologi hari ini tuh bikin peribahasa buku adalah jendela dunia itu mungkin sedikit diragukan karena ya kita bisa mencari apapun yang tadinya kita harus baca buku, sekarang kita bisa mencarinya di internet dengan mudah, cepat dan langsung ketemu gitu. Misal di Google aja. Nah, apakah peribahasa buku adalah jendela dunia itu masih relevan untuk hari ini? Iya sih ya. Thank you, Bro Ambon. Jadi dulu mungkin apa ya? Orang-orang seangkatan saya dan beberapa generasi di bawahnya waktu SD, SMP ketika internet belum semaju sekarang, guru itu sering berkata bahwa buku adalah jendela dunia. Bahkan di beberapa buku ajar sekolah itu menampilkan seorang siswa yang kemudian duduk di bangku, terus ada buku, kemudian ada jendela yang itu mengisyaratkan bahwa dengan buku kita bisa menggapai cakrawala gitu kan. Tapi seiring perkembangan teknologi jadinya untuk melihat dunia bahkan kita nggak perlu buku sekarang kan. Bahkan dengan adanya YouTube, kemudian Google, TikTok, media sosial dan segala macam, bahkan kita bisa melihat belahan dunia yang lebih jelas dalam bentuk visual, video atau foto melalui hal-hal semacam itu dengan bantuan internet. Saya jadi teringat mungkin guru sekarang sudah nggak mengajarkan buku adalah jendela dunia karena kan jadinya nggak relevan lagi atau mungkin lebih banyak suruh nonton YouTube daripada suruh baca buku gitu Bang. Iya. Nah, tapi itu nggak penting menurut saya. Hal apakah buku adalah jendela dunia masih relevan atau tidak? Yang terpenting adalah penting nggak sih sekarang untuk baca buku? Ketika kita bisa mengakses ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik, dengan cara nonton YouTube dan segala macam dan lain-lain. Saya berkata bahwa sebenarnya tingkat literasi dalam artian membaca buku ini adalah salah satu hal yang kita bisa jadikan potret bahwa negara ini masuk negara yang maju atau tidak. Itu salah satunya adalah diukur dari tingkat literasinya. Walaupun negara-negara yang literasinya tinggi belum tentu negara maju, seperti Kuba dan mungkin negara-negara sejenis yang kita tahu bahwa notabene-nya latar belakang ekonominya pun biasa-biasa saja. Tapi negara-negara maju seperti Jepang dan lain-lainnya, saya kira tingkat baca bukunya jauh berada di atas kita gitu kan. Nah kemudian pertanyaannya adalah penting nggak membaca buku di era modern ketika kita bisa nonton YouTube dengan cara yang menarik? Toh ilmunya sama kan? Saya pernah ngobrol dengan seseorang, dengan teman juga, bertanya hal demikian. Jawaban saya sepele. Ketika kita nonton film yang diangkat dari novel, ketika di novel itu dijelaskan bahwa ada perempuan cantik yang berperan sebagai pemeran utama, kemudian dikonversi menjadi video dalam bentuk film, maka imajinasi kita sebatas perempuan cantik yang ada di film itu. Ada film pemerannya, misalkan kemarin pemerannya apa ya? Di Dilan ada siapa kemarin? Milea. Si Milea. Milea yang diperankan itu, mungkin ketika kita membaca buku perempuan cantik Milea itu boleh jadi lebih sempurna daripada dalam benak kita ya, dalam tokoh yang ditampilkan, yang diperankan oleh seseorang dalam bentuk video, atau boleh jadi lebih biasa dibandingkan si Milea dalam film Dilan. Jadi artinya gini, ketika kita menonton film, kita disajikan dalam film untuk berimajinasi atau video pendidikan, maka imajinasi kita sebatas apa yang dilihat dalam bentuk visual. Misalkan kita berbicara soal perempuan cantik tadi, maka cantik dalam versi film itu adalah sebatas apa yang kita lihat dalam frame, apa yang diperankan oleh sosok artis begitu. Tapi ketika cantik dalam bentuk tulisan, kita membaca bahwa perempuan cantik itu matanya bulat, kemudian pipinya kemerah-merahan dan lain-lain, itu kan kita
punya imajinasi sendiri. Iya. Kamu punya imajinasi sendiri tentang perempuan cantik dalam bacaan itu. Aku juga Iya. punya imajinasi sendiri. Jadi ketika kita membaca buku, salah satunya adalah imajinasi kita dipaksa untuk Bermain. bekerja lebih banyak dibandingkan ketika sekedar menonton. Iya. Dan imajinasi seseorang akan sangat bergantung latar belakang kehidupannya. Perempuan cantik, pemuda-pemuda yang tinggal di desa ketika membaca skrip perempuan cantik dengan orang-orang yang tinggal di kota boleh jadi berbeda kan versinya. Iya, iya. Sangat berbeda. Hal ini akan menjadikan kita berimajinasi yang lebih beragam. Berbeda ketika nonton film, oh perempuan cantik itu kayak Milea, ya udah titik di situ aja. Kendati pun ada yang berimajinasi lebih liar daripada itu sangat jarang sekali. Iya. Karena sudah dimunculkan tokoh seperti itu Iya, jadi dalam film itu. keterbatasan karena dunia yang berada dalam ide, dalam pikiran ketika ditafsirkan menjadi visual itu menjadi terbatas. Iya. Kemudian ketika bagi saya membaca buku itu, jika pikiran kita adalah pedang, maka sebenarnya membaca buku itu adalah batu asah. Iya. Nonton film juga batu asah. Kemudian nonton TikTok, YouTube dan lain-lain adalah batu asah yang bisa mengasah pedang pikiran kita. Tapi menurut saya buku adalah salah satu batu asah yang paling efektif. Karena dia bisa mengembangkan ide di dalam pikiran kita terlepas dari apa yang ada di visual gitu kan, apa yang kita lihat. Ya betul. Jadi walaupun orang-orang sekarang menganggap bahwa baca buku itu nggak penting lagi karena kita bisa menonton video dan lain segala macam, tapi bagi saya membaca itu adalah salah satu bentuk cara mengasah imajinasi dengan lebih efektif dibandingkan sekedar menonton TV, menonton film dan lain-lain. Walaupun ketika dibantu dengan hal-hal yang berhubungan dengan internet itu akan menjadi lebih Tajam, canggih. ya. Tapi masalahnya adalah banyak orang kemudian menganggap bahwa baca buku itu tidak lagi penting atau membaca buku itu terganggu dengan adanya aktivitas-aktivitas lain seperti nonton YouTube dan lain segala macam. Bahkan mahasiswa pun kita bisa pastikan bahwa hanya sedikit mahasiswa yang Masih memang baca buku, kecuali baca buku kuliahnya kan. Iya. Maksudnya baca buku sebagai kebutuhan konsumsi Iya. pikiran. Tapi itu sih pilihan masing-masing. Tapi bagi saya ketika kita hidup, kita mengkonsumsi sesuatu yang berbeda untuk pikiran kita, maka pikiran kita akan berbeda dengan orang lain. Kalau mau sama dengan orang ya nggak apa-apa, nggak usah baca buku. Tapi kalau mau berbeda terus dalam hal pikiran, ya harus baca buku kan. Iya. Nah itulah pesan untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang tentang baca buku ya. Meskipun teknologi hari ini sudah berkembang, tapi baca buku itu tetap penting untuk mengembangkan pikiran kita, dan hal-hal yang lain pun juga tetap penting, seperti kita bisa nyari tambahan referensi di internet ataupun kita nonton film, itu tetap penting untuk kita lakukan. Nah, hari ini saya sebagai mahasiswa itu merasa bahwa dulu saya berpikir kalau mahasiswa itu semua mahasiswa itu keren gitu. Dan setelah saya masuk di lingkungan mahasiswa, ternyata ya semua mahasiswa itu sama seperti saya. Nggak ada lah keren-kerennya gitu, sama aja tetap ngerjain tugas, tetap jadi budaknya dosen gitu, atau ya dan lain-lain lah. Nah, menurut Bang Ardanti nih, apa yang membuat mahasiswa itu menjadi keren di zaman sekarang? Sebenarnya ini kita nggak bisa tafsirkan dalam bentuk yang konkret ya, Iya. karena kan keren itu bisa berubah dari zaman ke zaman Iya, gitu. iya. Mungkin mahasiswa keren di zaman 98 itu adalah mereka yang turun ke jalan, baku hantam dengan polisi, kan, muka-muka berdebu dan segala macam. Tapi mungkin pandangan orang mahasiswa keren sekarang adalah dia yang populer, main TikTok dan segala macam. Itu kan perkembangan zaman. Kemudian yang pertama adalah bagi saya sendiri sebenarnya keren itu adalah sebuah kebutuhan ya bagi seorang mahasiswa. Kita nggak bisa menafikan itu bahwa setiap mahasiswa pengen terlihat keren. Iya. Ketika menjadi mahasiswa, ada yang keren dengan cara berorganisasi atau memperbagus public speakingnya sehingga ketika berbicara itu memukau. Kemudian ada juga yang keren dengan ikut lomba tingkat nasional, internasional dan lain-lain. Kemudian ada juga yang keren dengan membiayai kuliahnya sendiri. Itu bagi saya juga keren. Keren. Jadi begini, dalam konteks mahasiswa keren itu menurut saya luas.
Tapi ada juga mahasiswa yang mencoba keren dengan cara yang kere. Gimana? Maksudnya adalah memaksakan keren sehingga hidupnya menjadi kere. Kita tahu bahwa sebagian besar mahasiswa itu pendapatannya adalah dari orang tua. tuanya, iya. Dan masalahnya adalah di lingkungan kampus ada semacam kehidupan yang menurut saya miris, adalah orang berlomba-lomba untuk menjadi hedon. Hedon dalam artian konsumtif terhadap hal-hal seperti pakaian, sepatu, dan hal-hal sebagainya. Ya ibarat kata casing lah gitu kan. Tas ini setiap minggu beli sepatu, setiap minggu beli sendal baru, baju baru dan segala macam. Itu sebenarnya nggak masalah. Tapi lagi-lagi untuk menjadi keren itu tidak salah menurut saya. Iya. Mahasiswa menjadi keren itu adalah kebutuhan hasrat seorang apa ya? Yang namanya Seorang mahasiswa. ya. Mahasiswa masih muda gitu kan, pengen keren, pengen ganteng atau apa, itu sah-sah saja. Tapi saya kira dari berbagai macam opsi untuk menjadi keren, salah satunya opsi yang paling buruk adalah menjadi keren dengan cara yang kere. Oh, dengan kita hanya memperbaiki casing gitu. Iya, karena kan aku itu pernah beberapa kali ya, jauh-jauh sebelum ketika kuliah S1 waktu itu, ada beberapa teman yang sebenarnya keuangannya biasa-biasa saja, Iya. tapi memaksakan untuk membeli barang-barang mewah. Sehingga ya entah itu berhutang atau dan lain-lain. Ya ibarat kata dia kere, tapi kenapa harus memaksakan keren dengan cara yang mahal? Padahal ada cara-cara yang lain. Kamu bisa ikut organisasi, kamu bisa ikut debat, kamu bisa belajar lebih banyak dan lain segala macam. Tapi cara yang paling mudah memang membenahi diri dalam bentuk pakaian, baju, sepatu dan lain segala macam. Ya kayak fashionable lah gitu kan. Tapi masalahnya adalah fashionable itu adalah cara yang keren tapi membutuhkan modal yang banyak. Iya. Dan kemudian ini tidak bertahan lama. Ya, Bagi karena fashion emang nggak bertahan lama, Bang. Iya, karena kan kamu harus belanja untuk setiap minggu belanja, setiap bulan belanja. Dibandingkan kita belanja untuk baju yang itu mungkin hanya kita pakai dalam beberapa waktu, kenapa nggak beli buku aja sih? Untuk memperbaiki pikiran gitu ya. Iya, karena kita mahasiswa, kaum intelektual. Kok investasinya justru ke fashion, Iya. model dan lain-lain gitu kan. Maksudnya itu bukannya nggak penting, tapi mungkin jauh lebih penting untuk investasi dalam pikiran. Karena kita kaum intelektual. Iya. Bayangin, ketika seseorang terobsesi untuk menjadi cantik, ganteng, oke lah. Mungkin dia akan ganteng pada usia tertentu di usia muda. Tapi ketika tua, apakah itu bertahan? Dibandingkan kita investasi terhadap tampilan luar, kenapa nggak mencoba untuk investasi pada pikiran? Yang itu lebih awet, jauh lebih awet dibandingkan sekedar memoles tampang dengan beli barang-barang mewah biar dibilang keren. Ini menurut saya adalah penyakit gitu kan. Maksain untuk beli ini, beli itu. Padahal kita tahu keuangannya biasa-biasa saja. Kenapa nggak dialokasikan untuk beli buku saja? Atau kalau mau keren dengan cara yang lain ya ikut organisasi, ikut lomba dengan cara prestasi. Itu juga murah sih sebenarnya, menjadi keren dengan mengikuti organisasi, mengikuti lomba, dan itu menurut saya juga itu termasuk murah dibanding kita harus membeli baju atau kita harus mengikuti fashion. Itu jauh lebih murah gitu. Keren dengan cara yang ikut organisasi, ikut lomba dan punya prestasi itu adalah keren yang murah, tapi mahal dalam persaingan. Dan tidak semua orang sanggup, sehingga orang mencari jalan pintas dengan cara keren, tampilan luar. Ibarat kata, walaupun pikiranku goblok gitu kan, setidaknya tampilanku keren gitu. Dan ini itu penyakit. Bisa menjadi alibi lah ya. Iya, alibi. Ya ini menurut saya penyakit. Nah, selanjutnya adalah saya sendiri mengamati di berbagai pergerakan di Jogja ya, terutama, dan ini menjadi sedikit kegelisahan saya, bahwa demo-demo sebelumnya, acara-acara organisasi itu hanya menjadi jembatan seseorang itu untuk mencari eksistensi di media sosial. Dan saya mengakui bahwa menurut saya sendiri itu hal yang baik, karena itu bisa mendorong orang lain untuk bergerak bersama gitu, bersama kita. Nah, tapi beberapa yang lain memilih untuk menghujat orang-orang yang mungkin turun ke jalan cuman selfie, cuman bikin TikTok atau apalah itu. Nah, dengan alibi kalau kamu idealis jangan ada eksistensi di situ. Itu gimana, Bang? Soal seperti itu. Jadi idealis dan eksistensi. Ya, idealisme dan eksistensialisme. Ya,
idealis memang sering dibahas dalam gerakan-gerakan mahasiswa atau dalam kehidupan kemahasiswaan. Idealis itu adalah pembahasan yang lumrah. Cuma saya sendiri tidak memahami secara dalam sebenarnya maksud kita berbicara soal idealis atau pendefinisian soal idealis ini apa gitu kan. Nah, kemudian ketika kita berbicara soal idealis, kadangkala atau sering diikuti oleh kata realistis. Ya. Yang dimana sebagian besar kita menganggap bahwa idealis itu adalah perlawanan terhadap kemapanan. Jadi dalam bentuk penderitaan. Orang-orang yang idealis itu selalu digambarkan sebagai orang yang menderita karena dia melawan arus utama. Nah, sedangkan orang-orang yang realistis dianggap sebagai orang-orang yang instan. Jadi sebisa mungkin mempermudah hidup walaupun mengorbankan prinsip. Nah, ini pendefinisian atau ini pola pikir yang banyak beredar bahwa ketika idealis berarti dia harus menderita, kemudian ketika realistis berarti orang ini nggak punya pendirian. Ketika idealis digambarkan sebagai sebuah penderitaan, kemudian realistis dianggap sebagai sebuah pilihan-pilihan yang menukar prinsip. Nah, inilah sebenarnya yang menjadikan rancu. Banyak orang menolak eksistensi bahwa ketika seseorang bermain media sosial, ketika seorang aktivis bermain TikTok itu menjadi tanda kutip gitu kan. Ah, kamu kok alay banget sih begitu. Dan segala macam. Ketika seseorang mulai membuat konten setiap hari agar dikenal dan lain segala macam, itu dianggap kamu itu nggak idealis. Karena kamu mulai mengikuti arus utama yang dilakukan semua orang. Ada dua pembahasan atau ada dua poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kehidupan sekarang, dunia maya sekarang seperti media sosial dan lain segala macam, itu tidak lagi menjadi sekedar maya. Ini bahkan menjadi lebih nyata daripada kehidupan nyata yang ada. Karena apa yang terjadi di dunia maya itu berimpact luar biasa terhadap kehidupan di dunia nyata. Kalau dulu kan mungkin media sosial sekedar untuk berbagi kabar, hiburan dan segala macam. Kalau sekarang justru media sosial menjadi alat propaganda, dan bisa menjadi pembahasan utama dalam kehidupan nyata. Ya betul, tempat orang berjual beli. Apakah itu tidak berimpact? Banyak orang yang kaya dari media sosial dan segala macam, itu kan berimpact terhadap kehidupan nyatanya, sehingga kita tidak lagi bisa menampilkan bahwa aku menolak media sosial, aku menolak eksistensi karena aku idealis. Itu bagi saya sah-sah saja ketika ada orang beranggapan demikian, dengan catatan orang itu memang benar-benar menolak eksistensi karena idealis, bukan karena kalah dalam persaingan media sosial gitu ya. Jangan sampai seseorang menjadikan alibi bahwa aku ini idealis karena dia sebenarnya tidak mampu bikin konten. Ini kan rancu gitu, ketika kamu kalah dalam sebuah permainan sepak bola terus kamu bilang aku idealis kok dengan tidak ikut bertanding. Kecuali memang kamu nggak suka sepak bola, oke gitu kan. Tapi toh masih main media sosial, toh masih ini dan segala macam. Nah, ini yang harus dipahami terkhusus oleh mahasiswa ataupun para aktivis. Mungkin sudah saatnya kita memperbaiki kanal pribadi, bikin YouTube dan segala macam untuk ikut meramaikan media sosial, bikin gerakan-gerakan baru gitu. Ya setidaknya gini loh, eksis itu menurut saya nggak masalah. Jadi populer itu nggak apa-apa kok. Terkenal oleh banyak orang itu nggak apa-apa, asal dengan cara yang baik, dalam tanda kutip masih baik gitu kan. Kita bayangkan kalau para nabi kita, rasul kita dulu tidak populer, tidak terkenal, apa ada orang yang mau ngikutin mereka? Sama dengan teman-teman pergerakan, aktivis dan lain segala macam yang mungkin punya segudang ilmu pengetahuan, punya rangkaian pemikiran yang bisa berimpact terhadap orang banyak, tapi ketika dia tidak dikenal, gagasannya tidak disebarkan, maka siapa yang akan bisa mengakses pikiran itu gitu. Tujuannya orang dikenal, populer kan sebenarnya agar dia bisa membagikan gagasan. Kita sering mencibir orang-orang influencer yang sehari-hari cuman berbagi makan pentol atau berbagi gerobak rumah dan lain segala macam. Tapi di sisi lain kita tidak mau ikut membuat konten-konten yang menurut kita adalah konten baik, berpendidikan dan segala macam. Kendati justru sekedar mencibir, itu jelek. Ya kalau itu jelek, kamu buat dong yang bagus agar bisa seimbang. Jangan selalu menjadikan kata idealis untuk menyembunyikan kekalahan kita dalam persaingan media sosial. Mengkambing hitamkan idealis ya. Iya, maksudku sebenarnya idealis dan realistis itu tidak selalu bertubrukan. Kadangkala ketika kita kaya raya dari karyamu dengan kakimu sendiri, menurut saya itu tetap idealis. Karena idealis itu kan tidak harus menderita menurut saya. Kita dihadapkan pada pilihan bahwa seolah-olah kita kalau nggak idealis ya realistis. Padahal menurut saya ada kok
cara-cara realistis tetapi tetap idealis, mengambil peluang yang ada tetapi dengan cara yang benar. Misalkan kita berkarya kemudian karya itu dijual dan dapat duit dari sana, itu tetap idealis menurut saya. Karena dalam proses berkarya, misalkan saya menulis buku, itu kita menghabiskan berbulan-bulan, kemudian harus cetak dan segala macam, dan semuanya itu butuh duit, butuh material. Kita adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari materi. Nggak makan sehari pun kita mati juga kan. Itulah kenapa duit, eksistensi, kemudian popularitas itu bukannya segala-galanya, tetapi itu penting dalam kehidupan.